ini pelatihnya spesialis runner up. Iya. Luciano Spalletti. Meskipun memang kita tahu dirinya pengalaman luar biasa ya. Iya. Tapi seperti mendapatkan kehidupan kedua ya. Iya, Bersama Napoli. sebenarnya pelatih itu menurut gua kayak pemain juga sama. Kalau ketemu dengan klub yang benar, Iya. Neighborhood atau lingkungan yang tepat. Osimhen ini kalau kita lihat dari gaya mainnya ini, dia bukan hanya nunggu bola. Jadi apa ya kalau gue bilang ya, ibarat orang itu yang bos yang mau turun ke bawah juga Iya. membantu pertahanan. Jadi absennya dia sangat berpengaruh. Apakah Napoli tergantung sama dia sehingga menjadi juara? Iya, persentasenya cukup besar. Lu lihat Serie A, Iya. perkembangannya seperti apa? Kalau kita ikuti dari tahun 90, sempat jatuh redup, koefisien Eropa juga berkurang. Nah, tahun ini 5 tim di semifinal. Iya. Menurut lu Sebenarnya kalau untuk soal itu sih di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Seperti tifosi Napoli yang hampir juara tapi gol dari Salernitana membuat mereka gagal menjadi Scudetto. Nah, apa kabar? Bro Harpa? Bene. Iya. Gua tuh mau ngomongin Serie A. Iya. Jadi Gua harus Italiano dikit. melihat lo ada langsung gua ngajak ngobrol Liga Italia. Karena Napoli sudah cukup lama ingin menjadi Scudetto. Wow. Lebih lama dari Roma. Roma terakhir 2001. Roma 2001. Ya, Ini lebih lama, ya. 90. Wah, 33 tahun. gua. Pertama Lebih dari setengah umur gua. kita ngomong setengah umur. Oh iya benar. Lebih dari Iya, setengah benar. umur gua. Iya, kali 3 malah. Kita ngobrol santai aja ya. Santai lah. Gue gini, gue adalah orang yang walaupun kita berdua, ternyata by the way kita didapuk jadi presiden Roma Indonesia sama wakilnya. Gue baca di komen waktu itu. Tapi gini, gue adalah orang yang seneng nonton bola sebenarnya. Walaupun gue punya preferensi Roma, Arsenal. Cuman ketika ada something new seperti Napoli yang mencuat dengan pemain-pemain yang unik. Iya. Siapa yang tahu Kim 3 tahun lalu? Gak ada. Iya. Siapa yang tahu Kvaratskhelia tuh? Kvarat gue bilang. Kvaratskhelia. Iya. Nggak ada yang tahu. Osimhen. Tajam. Iya. Jadi kemudian juga ada fluktuasi di Scudetto. Ya bukan gue benci Juventus, enggak. Ini yang membuat menurut gue ada gairah. Ini gairah sepak bola ya, bukan gairah yang lain. Jadi ada juara yang berganti-ganti. Jadi mulai dari Juventus, kemudian kan Inter Milan, Napoli. Mudah-mudahan tahun depan Roma. Ini yang gue senang dengan keadaan seperti ini, apalagi Napoli, karena Napoli ini kan bukan representasi tapi simbol dari orang Italia Selatan ya, Iya. yang berada dalam berapa puluh tahun terakhir, bahkan mungkin sudah kultural dari zaman Romawi lah, selalu ada gap antara Italia Utara dan Italia Selatan. Jadi gue sih bukan pro Italia Selatan atau mana-mana, enggak, tapi dengan adanya dinamika ini menurut gue jadi seru. Itu aja sih kalau gue bilang sih. Lu masuk akal nggak Napoli juara dari awal musim ya? Lu lihat? Ya kalau ditanya nggak mungkin ada yang berani jawab. Saya yakin Napoli juara kecuali lu ngasal atau lu fansnya Napoli yang fans fanatik. Ya garis keras lu akan pokoknya jelek nggak jelek. Gua yakin ada juga kan begitu kan. Kalau gue bilang sih hampir nggak ada lah. Pasti orang ngejagoin ya itu doang. Milan, Inter ataupun Juventus. Even Roma aja gue nggak berani jagoin, apalagi Roma. Gitu. Apalagi ini pelatihnya spesialis runner up. Iya. Luciano Spalletti. Meskipun memang kita tahu dirinya pengalaman luar biasa ya. Iya. Tapi seperti mendapatkan kehidupan kedua ya. Iya. Bersama Napoli. Sebenarnya pelatih itu menurut gua kayak pemain juga sama. Kalau ketemu dengan klub yang benar, Iya. Neighborhood atau lingkungan yang tepat, sebenarnya bisa berkembang juga. Iya. Dalam hal apapun sebenarnya kita. Dalam di dunia kerja juga sama. Ya kadang-kadang mungkin nggak wah. Siapa sih yang menganggap Napoli ini wah? Pasti semua orang menganggap yang wah itu ya Juventus, Inter, atau mungkin Barcelona dan sebagainya. Tapi mungkin disitulah dapat. Mungkin kalau kita bawa sedikit ke Roma juga sama. Mourinho kalau kita lihat dari CV-nya kan selalu klub-klub besar. Tapi ternyata di Roma dia bisa memaksimalkan potensi pemainnya dan dia juga happy juga. Nah di Napoli Roma kok besar loh, barangan loh. Iya, maksudnya dengan skuad seperti itu kan wow banget berarti. Nah Napoli juga gitu dengan Spalletti ini mungkin dia dapat ibaratnya dia kalau gue bilang tuh jenderal tanpa pasukan atau tanpa negara. Iya. Sementara Napoli adalah negara tanpa jenderal. Iya. Dan ketemu dan jadilah seperti itu. Dan juga jangan lupakan talent scoutingnya. Gue nggak ngerti nih gimana. Mungkin kalau ada spesifik yang membahas soal talent scouting ini akan sangat menarik untuk dilihat. Kenapa kok mereka bisa mendapatkan pemain-pemain yang bagus, yang orang nggak tahu, dan ternyata
cocok dan jadi pemain bintang sekarang. Dengan catatan dia juga menjual pemain, Koulibaly kan dijual juga ke Chelsea. Tapi nggak ngaruh, dapat pemain Korea, Iya, bagus banget. Iya. Gila. Nah, kalau lu lihat keberhasilan Napoli, gue bilang keberhasilan karena hanya Tuhan yang bisa menggagalkan mereka menjadi Scudetto. Iya kan? Atau tiba-tiba Setuju nggak? kayak ini, kayak Liverpool tahun 2020, di ujung jalan ada Covid. Oh iya. Iya, benar. makanya benar. Betul. Hanya kekuatan yang di luar Yang manusia maha kuasa. lah, yang maha kuasa lah yang Iya. bisa menggagalkan itu ya. Ya, gue fans Roma tapi gue respect sama Napoli. Mereka pantas juara. Konsisten. Pantas banget, Nah, layak dan menarik. Ini pertanyaan gue. Konsisten menurut gue. Lu lihat apakah dia juara karena Juve lagi tidak konsisten, Roma, Lazio, Milan, Inter, sama Atalanta. Ini apakah memang naik turun sehingga mereka lancar menang terus? Kita mau bahas falsafah atau harafiah letterluck nih. Kalau falsafah gini, keberuntungan adalah ketika usaha bertemu dengan kesempatan. Setuju tuh gue. Jadi kita bukan mau berdebat kusir ya karena ininya jelek ini jadi ya kalau dia nggak berusaha juga nggak akan bisa juara. Iya. Kan itu sebenarnya. Kalau nggak ada talent scouting yang menemukan Kim, nggak ada talent scouting yang menemukan Osimhen dan lain sebagainya, ya nggak akan juga Napoli mau Juventusnya dikurangin 100 poin juga dia nggak akan juara. Gitu. Jadi sekali lagi itu tergantung sisi mana kita lihat. Tapi kalau kita tadi di awal sudah membahas Napoli ini memang konsisten dari awal, kemudian juga pemainnya juga yang dibeli, yang direkrut juga sesuai. Spalletti juga tahu bagaimana memaksimalkan kemampuan para pemainnya. Mereka sangat layak juara. Perkara memang ada tim lain yang sedang melorot, yaitu soal lain menurut gua sih. Ya, dan mereka baru 3 kali kalah ya, Bro. Iya. Dia lawan Milan 0-4, lawan Lazio 0-1, lawan Inter 0-1. Ini notabene lawan-lawan yang memang tangguh ya. Iya. Mereka kalah hanya dari 3 tim itu. Iya. Sejauh ini hingga Giornata ke 32. Iya, apa ya kalau gue bilang sebenarnya kan dia udah bisa juara juga dari pekan kemarin. Betul. Pekan ke-32 kalau nggak Lawan salah ya. Salernitana, betul. Lawan Salernitana. Udah pesta itu, udah penuh. Diego Armando Maradona Stadium. Dia akhirnya nanti jadi pertandingan berikutnya away ya, ke Friuli ya. Mereka pantas Gue juara ya. respect dan lagi-lagi gue pernah bilang mungkin ini tahunnya yang berbau-bau biru. Dalam arti kan kemarin Argentina juara, Messi setelah 36 tahun. Cocok logi ya. Makanya disclaimer dulu. Terus sekarang Napoli dengan Maradonanya, gue senang aja ngeliat-ngeliat. Terus City dong berarti Inggris. Iya, City lah. Orang gue udah bikin judul di podcast gue 99,9%. Oh iya. Oh iya, yang belum subscribe channelnya Bung Harpa boleh ya? Boleh Channel dong. Bung Harpa. Makasih malah gua. Iya dong, itu harus. Kita kolaborasi udah sejak lama ya. Iya. Nah, menurut lo, apakah ini setuju nggak lo bilang bahwa ketergantungan Kvaratskhelia dengan Osimhen ini sangat kental? Salah satu nggak main, Napoli Iya, kesulitan. kalau itu betul. Setuju? Ya kemarin kalau Osimhen lagi cedera kan langsung goyang kan. Waktu Iya. lawan Milan sebenarnya tuh Iya. Osimhen juga lagi nggak Betul. main. Ya, cuman balik lagi, lu dalam melihat segala sesuatu yang nggak bisa ngeliat satu sisi doang. Wah, ini kalau tergantung sama pemain ini. Ini karena tim lain lagi lagi turun. Ya itu Iya. adalah kombinasi. Ya kita udah di luar nalar kita lah. Kenapa ini bisa begini? Ya kayak Leicester juga bisa 2016 kalau nggak salah juara. Oh, ininya lagi jelek ya. Iya. Mungkin aja ada faktor-faktor seperti itu. Tapi kembali lagi kita lihat konsistensi dari Napoli ini luar biasa. Osimhen memang tidak bisa dipungkiri itu sangat memainkan peran yang sangat penting. Kenapa? Karena Osimhen ini kalau kita lihat dari gaya mainnya ini dia bukan hanya nunggu bola. Jadi apa ya kalau gue bilang ya ibarat orang itu yang bos yang mau turun ke bawah juga membantu pertahanan. Jadi absennya dia sangat berpengaruh. Apakah Napoli tergantung sama dia sehingga menjadi juara? Iya, persentasenya cukup besar. Iya. Gitu. Dan di sini juga gue melihat bahwa ada ini bro, ada kebangkitan sepak bola Italia karena ada 5 wakil di semifinal Liga Eropa. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah karena memang baru ada 3 ya. Iya. Dan langsung Italia ada di sana, Fiorentina di Liga Malam Jumat banget. Liga Malam Jumatnya ada Roma sama Juve. Liga Eropanya Eropa baru sedang Inter lah. sama Milan. Iya. Lu lihat apakah memang ini tanda-tanda sepak bola Italia bangkit ataukah masih ngelawak nih dengan banyaknya judi dan mafia? Ya kalau lihat dari 2-3 tahun terakhir sih konsistensi itu kelihatan ya. Ya satu yang gue bilang tadi, dinamika pergantian juara Serie A menurut gue ini satu hal yang positif. Ya. Kemudian juga kiprahnya di kompetisi Eropa juga cukup mumpuni. Ya gue rasa kalau udah 2 tim masuk semifinal nggak kebetulan lah. Betul. Gitu kan. Ya kita nggak bicara soal materi pemain seperti apa ya, karena Milan terus terang materinya juga sedang-sedang aja sebenarnya. Tapi mereka punya yang gue bilang tadi, ada
ada semangat yang mereka dorong, dan itu kan keunggulannya mereka kan. Tapi pelatih Italia juga ya? Hah? Pelatih Italia juga. Pelatih Italia juga Pioli. Kemudian Karena Real Madrid juga Italia loh pelatih. Real Madrid Ancelotti juga betul. Jadi ya dibilang era kebangkitan Italia mungkin iya secerca harapan ya. Tapi PR-nya apa FIGC ya? Pokoknya FIGC Italia ini juga menurut gue cukup banyak, karena ini bukan nggak bisa aja hanya mengandalkan klub-klub itu bangkit sendiri, tapi juga harus sebagai regulator juga harus dipupuk, karena Liga Inggris kan juga jadi seperti sekarang juga ada peran dari regulator, bahkan juga Kementerian Olahraganya juga berperan sebenarnya gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih, gue sih bukan apa-apa ya, supaya Liga Dunia ini nggak bosen cuman IPL doang. Iya. Dan dulu kan pernah kita kan La Liga. Iya, La Liga juga sama. Kita kan tumbuh dengan Serie A dulu tahun 90-an lah. Zaman kita kecil. Iya. Sama Bung Tio gue tumbuh di era 90-an di mana Serie A dulu benar-benar jadi parameternya sepak bola dunia saat itu. Semua pemain bintang numpuk ke situ. Iya, semua pemain bintang, teknik, pemain berteknik semua tinggi semua di situ, sampai akhirnya mereka ekspor pemain ke Liga Inggris kan, Zola lah, kemudian Ravanelli, Vialli. Bayangkan Afkir di Italia main di Inggris. Jadi mana ya? Liganya bagus. Ceweknya cantik. Wah, itu dia. Top ya. Di Bella. Emang itu surga dunia buat sepak bola dunia dulu. Terus kalau lu lihat bagaimana Roma. Boleh lah kita bahas Roma nih. Ya harus dong. Ya, karena ini sangkut pautnya dengan Mourinho yang memang ditawar Chelsea, ditawar tim-tim lain, tapi masih menghormati satu musim bersama dengan Roma. Lo lihat dia stres karena pemain banyak cedera pas-pasan, tapi dia bisa menembus semifinal Liga malam Jumat. Gue kebayang ya, misalnya ada Mourinho terus, gue mau interview lu tapi nggak usah dimuat. Mungkin dia akan bilang ini, ya kali gue mau ngelatih Chelsea. Lagi busuk ya? Iya, lagi busuk ya. Memang faktanya kan, siapa yang... Tapi money talks tuh harusnya dia bisa loh, dia mikir. Karena di Liga Inggris tuh surga dunia buat pelatih. Iya sih, cuman mungkin dia mikir gini juga, udah toxic mungkin. Mungkin udah toxic mungkin ya. No, gue gak mau ngomongin Chelsea-nya ya. Gue mau ngomongin Romanya. Romanya iya. Lo lihat seperti apa dia, kenapa dia bertahan di Roma dengan situasi yang memang sangat berat. Kalau feeling gue dia mendapatkan sesuatu yang dia nggak dapatkan selama karirnya sebelum ini. Ya mungkin mungkin ya kehanasan dari fans ya mungkin. Inter dulu dia betah loh. Dia kan abis juara kan cabut, Iya. abis juara treble. Oke. Artinya di situ kan dia masa-masa prime dia yang dia hanya pengen ngelatih the best untuk meraih the best. Tapi di Roma semua orang tahu, masuk 5 besar aja, 4 besar aja, udah kayak juara Liga Champions. Setuju gua. Masuk 4 besar aja udah kayak Liga Champions loh. Udah juara, udah juara lah kayak Scudetto, lebih malah mungkin kayak juara Liga Champions. Honestly buat gua masuk 5 besar aja gua tetap respect buat dia. Banyak banget pemain yang cedera loh. Kalau kita runut dari awal musim, mulai Wijnaldum, Kasdorp juga katanya terakhir sampai akhir musim. Terus siapa lagi tuh? Bove terakhir kalau nggak salah cedera. Masih bisa. Oke. Masih bisa ya. Iya. Tapi kan dengan nggak cedera aja pemainnya seperti itu. Apalagi kita cedera. Sampai dia pernah bilang kan, look at the bench on the Bayern Munchen katanya. There's Leroy Sané, terus si Gnabry sama si Kingsley Coman. If I have only one, I would be very happy katanya. Itu kan, dan itu terbukti benar, dengan pemain yang ada dia masih bisa kompet. Mungkin baru gini, yang belakang anjir gak ada lagi. Dan dia masih mau loh. Dan menurut gua kelihatan full hearted, benar-benar sepenuh hati. Jadi menurut gua sih unik ya. Mungkin ya itu dia. Kadang-kadang orang ada dalam masa, gue lagi di sini dan ternyata asik juga sih di sini. Ya udah. Tapi menurut lo, ini banyak romanisti yang bapak ya, biasanya romanisti itu bapak-bapak. Nggak suka dengan Mourinho karena mereka biasa dengan permainan yang indah dari Roma. Lihat Mourinho tuh, tai ini pelatih, bertahan mulu gitu. Lu sama Enggak, kalau gue nggak sama. Tapi itu hak dia. Kita nggak bisa memaksakan orang suka atau nggak suka. Cuman kalau gue sih gila loh, dengan keadaan seperti ini mah realistis lah. Udah bersyukur masih ada Mourinho mau ngelatih. Lu karena Mourinho Dybala mau datang. Kalau nggak ada Mourinho Dybala mau datang. Iya kan, aduh, Dybala tuh. Wijnaldum mau datang. Wijnaldum mau walaupun dipinjemin ya, cuman. Ya nggak apa-apa. Aduh, udah deh. Gue bilang ini, lu nggak, you can ask more kalau kata orang Betawi bilang. Apa ya? Dan dia ditawar, dan buktinya dia ditawar Chelsea. Jadi bukannya dia nggak ada tawaran, istilahnya benar-benar lagi nggak ada yang mau lagi sama dia, enggak. Dia tetap punya kapasitas dan kemampuan dia dalam negosiasi ini juga sangat penting. Orang lupa hanya mikirin dia di lapangan bagaimana meracik strategi, enggak. Banyak banget, bukan 10-20 pemain mengatakan lu kalau main di bawah Mourinho, pemain siap mati dengan dia. Gue berapa kali ngelihat dia langsung di mix zone, walaupun itu mungkin nggak bisa jadi patokan 100% ya. Cuma memang ngelihat auranya dia,
lu bener-bener oh iya siap, oke bos kita ini. Bener-bener dia tuh ngelindungin pemain banget. Jadi itu yang kenapa gue selalu percaya omongan pemain-pemain itu, lu kalau dilatih Mourinho, lu pasti akan sepenuh hati ngasih. Dan itulah kenapa Dybala akhirnya sekarang jadi top skor Roma. Mau dan perform. Ya, pelatih juara ya. Iya. Ya, dan ya kita lihat aja nanti bagaimana hasil akhir di klasemen akhir nanti. Tapi gue setuju dengan Harpa, 4 besar atau 5 besar udah hebat banget. Sudah Eropa, udah hebat banget Mourinho. Dan sekarang kan tuh jalurnya ada 2 kan? Ya. Europa League sama Juara Europa League. Juara Europa League atau 4 besar. 4 besar. Nah, mudah-mudahan kalau harapan gue kita masuk ke final Europa League dan juara, dan mudah-mudahan gue ke Budapest, gue akan bantu T10 TV untuk kirim dari sana reportase. Siap. Gue janji. Amin. Kalau sesuai dengan mantap ya. Thank you. Nah, terus lo lihat ada drama dari FIGC bersama dengan Juventus. Ya, ini nih. Mengurangi 15, kemudian dilepas lagi 15. Sehingga Inter Milan kesel nih kayaknya nih. Ya kita juga kesel. Dan Lazio juga kesel ya. Lazio setengah kesel. Setengah kan kesel. masih di nomor 2. Oh iya, jadi agak terancam ya, benar. Lo lihat gimana nih? Drama ini, drama yang kerap kita lihat ya. Sorry, gua sedikit tarik ke belakang. Waktu tahun 82 Juventus bermasalah juara dunia. 2006 Juventus bermasalah juara dunia. Ini bermasalah apakah 2024 juara Eropa? Hello. Ngarep. Boleh lah. Ya tapi mungkin aja ya. Boleh lah. Itu sebenarnya bukan cocok logi sih sebenarnya. Ngarep itu. Itu lebih kepada pada ngimpi ya, tapi enggak sih. Enggak, tapi mungkin ada juga penjelasan filosofinya ya. Artinya ketika dalam situasi seperti ini mungkin orang jadi underestimate. Ya. Ya kan 82, kemudian 2006, Yes. orang yang ini pasti nggak mungkin gini. Nah, di saat yang seperti ini biasanya kan orang atau tim atau entitas itu menyimpan energi dia kan. Itu yang makanya setiap perhelatan itu selalu pelatih yang tim-tim besar itu selalu bilang nggak mau diunggulkan karena itu kadang-kadang 2 sisi mata uang, jadi beban juga. Jadi ya who knows ya, tapi walaupun kelihatannya sih kalau kita bicara letter luck kayaknya sih berat ya. Berat. Juara 2024 kayaknya berat kayaknya. Iya, tapi dengan kasus Juve ini gimana dari pandangan lo pribadi? Ya lu dengar kata Mourinho aja lah seminggu sebelum dianulir kan. Lu yakin lu 15 poin itu nggak akan dibalikin? Lu di Itali lu katanya. Udah itu aja. Gue dapat, ini gue baru buka di sini nih ya. Gue punya teman baik di Roma. Oke. Dia wartawan juga. Dia bilang gini, bro, ada 2 pilihan nih bro. Dia bahasa Indonesia lancar karena di sini gue ajarin bahasa Indonesia. Si Baso bukan? Bukan, ada teman gue. Dia bilang ada 2 kemungkinan nih bro, juaranya Napoli. Nah, either 3-nya adalah Juventus dengan 2 Roma, atau Napoli, Juventus dengan 2 Milan yang ada di 4 besar. Oh, berarti Juve-nya malah udah pasti ya? Pasti. Mungkin nggak terjadi itu. Ini banyak yang minta soalnya. Ngomong Itali dong. Ya, di disclaimer ya, karena gue udah... Yang tadi gue kasih tahu, teman gue kasih tahu itu. Oh, soal tadi itu. Nah, menurut lo mungkin nggak sih gua ada susah lah kalau pesanan mafia walam kalau itu. Kalau itu gue nggak bisa berkomentar karena ya gimana, itu kan hanya apa ya, kabar burung gitu. Nggak masuk akal sehat ya? Bukan nggak masuk akal. Gue nggak bisa mengatakan itu iya atau enggak karena gue juga percaya sumber lu, referensi lu pasti kuat. Cuman gimana membuktikan autentifikasinya kan susah. Gitu ya. Nanti waktu aja yang menjawab. Gue nulis di Twitter gue dan gue kasih pin. Jadi gue udah dibully bro. Oh iya. Ratusan ribu bro. Serius? Yang bilang gue goblok, komentator abal-abal. Ya Allah, gue bilang kan gue hanya beropini. Dan ya seperti wartawan aja menyampaikan apa namanya kutipan gitu ya. Dan terus itu kayak ada Juventini yang muda-muda tuh, wah Bung Tio nih benci banget Juventini. Sedangkan yang tua-tua ketawa lihat gue. Kita lah kenal baik ya. Maksudnya gue tuh gak pernah benci sama Lazio, Juventus, ngapain sih gitu kan. Iya, mungkin hari ini lu lagi berpendapat favornya ke A, besok mungkin ada pendapat favornya ke B, ya udah lu ungkapin aja. Oke, terakhir Bro Harpa, baru sebentar. Nanti lagi. Biar yang nonton nanti kalau kangen sama lo kan, kangen sama jenggot lo gitu kan. Cewek-cewek, janda-janda, cewek-cewek cantik tuh inget Bro Harpa. Nonton lagi. Aduh, ini jadi kolom bola apa gosip nih. Lu lihat Serie A, Iya. perkembangannya seperti apa? Kalau kita ikutin dari tahun 90, sempat jatuh redup, koefisien Eropa juga berkurang. Nah tahun ini 5 tim di semifinal. Iya. Sebenarnya kalau untuk soal itu sih yang gue bilang di awal tadi udah ada agak rebound sedikit lah. Tapi masih panjang pekerjaan yang harus dilakukan untuk lebih membuat gemerlap Serie A. Cuman kalau kita, lu semua yang kalian semua yang cinta Serie A udah sejak lama, let's say di 90 2000-an lah. Itu pasti lebih ngerasain apa ya? Gairahnya Serie A itu beda lah.
dengan Liga Inggris karena gua puluhan kali mungkin menyaksikan dua kiblat ini memang jauh lah, berbeda lah. Serie A itu lebih, wah kalau di stadion itu apalagi kalau derby itu. Ya. Ya gue sih pernah seman sekali derby Milan ya yang gue datang. Udah itu luar biasa. Ceritain dong. Kayak Wah gimana? itu gila itu. Apa yang lu alami di sana? Jadi waktu itu 2010, ini sebenarnya udah berapa kali gue ceritain, tapi mungkin penonton Tes Blue TV belum. Jadi 2010 itu gue meliput derby Milan. Ini cewek? Enggak, tapi ada ceweknya Oh di situ. iya, harus dong. Masa Nah, laki? terus sebelum itu gue udah sering banget lah ke stadion-stadion di Eropa lah. Tapi begitu derby Milan, itu kan kalau lu tahu San Siro tuh kayak spiral Muter. kan. Kayak Sleman. Ya, kayak Pasar Senen dulu. Kayak Sleman, bro. Ya, kayak Sleman. Ya, Persema gini. Guarjo. Nah, itu gue masih ingat sekitar 2 jam sebelum kick off. Begitu ke moncong stadionnya itu gini, wah merinding gue gini langsung. 2 jam sebelum kick off, itu kurva sud sama kurva sud kalau nggak salah Inter ya. Yes. North kalau nggak salah Milan. Itu udah penuh. Udah penuh. Wah nyanyi-nyanyi terus biasanya koreo-koreo mereka kan ada tuh, beda-beda tuh. Wah gila. Dan stadion San Siro itu kan terjal ya, agak terjal lah. Sehingga amplitude desibelnya tuh keras. Itu aja gue merinding langsung giniin. Oh itu luar biasa. Nah inilah yang kenapa gue senang Serie A bangkit kembali. Bukan apa-apa. Karena gue tahu banget gairah sepak bola Serie A itu memang untuk yang orang cinta bola ya, itu benar-benar fantastik. Liga Inggris mah ada apa-apanya. Dan gue ingat, gue pulang dari situ, terus gue pesen cappuccino di hostel gue namanya San Thomas, gue masih ingat. Terus gue pesen cappuccino, gue ngetik, nggak ada yang gue edit. Karena bener-bener apa yang ada di kepala emosional, emosional banget. Dan gue masih ingat lead-nya gini, imajinasi paling liar sekalipun sulit untuk menggambarkan atmosfer derby Milano. Wow. Lead-nya tuh. Liarnya apa menurut lo? Iya, liar. Maksudnya, apa yang membuat lo tulis liar di situ? ya karena lu kan ngebayangin, sepak bola misalnya penonton rame apa namanya tuh rame itu, ini lebih dari itu. Karena itu tadi ada koreonya lah, teriakan-teriakan mereka. Terus kalau mereka golin kan biasanya mereka suka turun ke bawah tuh ada kayak terus. Wah, itu semua benar-benar. Kalau nggak salah waktu itu Januari 2010 kalau nggak salah Inter menang 2-0. Terus ada penalti dari Inter Scudetto ya? Iya, 2010 ya. Terus ada penaltinya Milan kalau nggak salah nggak gol, kalau nggak salah ya. Pokoknya Inter Milan itu luar biasa. Jadi kalau lu udah denger cerita dari gua, begitu lu ngeliat lu, gawat ya, lebih wow lagi itu sih. Jadi kenapa gua tetap cinta dengan Serie A karena itu aja, bukan apa-apa. Terlepas mau juaranya siapa, mau bukan Roma nggak ada masalah. Tapi yang penting saat ini memang sepakat kita berdua bahwa Napoli pantas juara ya. Sangat pantas dan ya penantian berapa? 33 tahun. Tahun 90, Maradona. Ya, gua rasa ya perfect lah, dan baru diganti nama stadionnya juga kan. Baru tahun lalu dan sekarang juara. Scudetto. Oke, ini terakhir banget lupa gua. Lu lihat adakah tim Italia akan juara Eropa? Ya kan kalau kita lihat kansnya secara matematik kan 50%. Ya. Karena Milan Liga Champion ya? Di Milan ya di Liga Champions. Milan sama Inter kan pasti ke final. Jadi ya tapi ketemunya berat sih, jujur sih. Antara Inter atau Enggak, antara City dan Madrid itu berat sih, jujur sih. Jadi kalau Liga Eropa di sini Roma ketemu Leverkusen. Bisa lah. Kalau nggak cedera mainnya. Mudah-mudahan lah. Tapi kalau di final Roma bisa. Lawan Juve nanti finalnya. Nggak masalah. Iya berarti bisa Eropa League juara lah. Bisa ya? Bisa. Fiorentina? Bagus juga. Iya. Di Liga malam Jumat banget. Artinya kalau dipresentasiin, kalau Liga Champions mungkin nggak sampai 50%. Ya, with all due respect dengan Milanisti dan Interisi ya. Kalau Europa League mungkin di atas 50%. Karena ada 2 tim yang mungkin bisa lolos, walaupun juga bisa nggak lolos dua-duanya ya. Baru yang Fiorentina. Jadi paling besar mungkin Europa League atau Conference League lah kalau tim juara. Jadi ada salah satu harusnya ya. Siap. Thank you, Bro Eropa. Sama-sama. Cerita-ceritanya nanti tentunya kita cerita lagi lain waktu ya. Karena memang banyak yang ingin tahu pengalaman kita ketika kita di Italia, pengamatan kita tentang Italia seperti apa. Ini banyak fans Italia yang nonton Tes Blue TV soalnya. Mantap. Thank you, sukses selalu, sehat selalu ya. Sama-sama juga. Thank you guys sudah menyaksikan Tes Blue TV. Jangan lupa untuk subscribe juga channel Bung Harpa. Dan juga ketemu lagi di atas kertas episode berikutnya. Tiara Bro, sign out. Bye.